Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat roti yang lagi viral lagi, apalagi kalau bukan salt bread. Setelah sebelumnya aku buat versi original, lalu diberi isian cheese garlic. Sekarang ini aku buat versi coklat, yang dari luar sampai dalamnya itu coklat banget kayak gini. Kalau mau lebih coklat, juga bisa dikasih isian yang super lumer kayak gini, yang pastinya salt bread kali ini bakal memanjakan si pecinta coklat. Yang pengen buat juga wajib nonton video ini sampai selesai biar anti gagal. Jadi, cus kita buat. Pertama tentunya kita buat adonan rotinya dulu. Di sini kita campurkan terigu protein tinggi, terigu protein rendah, gula, ragi, susu bubuk, dan gak boleh ketinggalan yaitu cocoa powder atau coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk berkualitas biar rasanya makin coklat. Oh ya, untuk coklat bubuk jangan lupa diayak terlebih dahulu agar hasilnya lebih rata dan gak bergerindil. Setelah itu ini kita aduk rata terlebih dahulu. Setelah tercampur rata kayak gini, baru kita masukkan air dingin. Di sini aku menggunakan air es mix es batu ya teman-teman. Setelah itu semuanya kita uleni. Teman-teman bisa menggunakan mixer kayak aku gini, atau bisa juga diuleni secara manual. Uleni semuanya hingga setengah kalis kayak gini ya. Setelah itu baru masukkan mentega atau margarin plus garam. Lalu uleni kembali hingga benar-benar kalis elastis. Nah, untuk mixerku sendiri, hingga mencapai kalis elastis butuh waktu sekitar 20-30 menit. Dimana setiap 5-10 menit, aku matiin mixernya untuk diistirahatkan selama 5 menit. Nah, untuk ngecek adonannya sudah kalis elastis atau belum, bisa ditarik seperti ini adonannya. Jika sudah terbentuk lapisan tipis kayak gini dan gak gampang sobek, tandanya itu sudah terbentuk indopen dan siap untuk kita masukkan ke tahap yang berikutnya. Yaitu adonannya kita istirahatkan selama 30 menit, jangan lupa ditutup biar gak kering. Nah, setelah 30 menit dia bakal mengembang kayak gini. Selanjutnya adonan aku bagi menjadi 9 bagian sama rata. Beratnya sendiri sekitar 57-58 gram per pieces. Lalu dibulat-bulatkan kayak gini. Nah, ini kita istirahatkan kembali selama 15 menit ya. Selanjutnya setelah 15 menit istirahat, ambil satu bagian adonan dan kita akan bentuk menjadi bentuk water drop. Pertama kita pipihkan dulu adonannya dengan membentuk oval memanjang kayak gini. Selanjutnya lipat bagian ujung lebih kecil. Lalu digulung dengan telapak tangan kayak gini agar mendapat bagian ujung yang lancip. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kita istirahatkan kembali selama 15 menit biar lebih lentur ketika kita isi isian nanti. Nah, untuk isiannya selain salted butter, di sini juga bisa menggunakan choco chips atau dark coklat yang diserut. Setelah itu baru kita pipihkan adonannya dengan bantuan rolling pin sambil ditarik kayak gini agar tercipta adonan yang tipis dan panjang. Untuk ketipisannya di bawah 0,5 cm, tapi jangan sampai robek ya teman-teman. Cara nipisinnya pun ditarik kayak gini perlahan-lahan agar tipisnya itu memanjang bukan melebar. Nah, untuk panjangnya sendiri ini kira-kira sekitar 50-60 cm. Setelah itu adonannya tinggal diisi dengan salted butter dan juga dark coklat yang udah dicincang. Tutup bagian sampingnya lalu digulung sambil sesekali dibalik biar nanti hasil gulungannya itu lebih banyak atau lebih berlapis. Nah, kira-kira kayak gini ya teman-teman. Lakukan proses ini hingga selesai. Selanjutnya, adonan ini kita akan istirahatkan kembali selama 60-75 menit atau hingga teksturnya fluffy dengan ukuran bertambah 2 kali lipat. Nah, 30 menit sebelum memanggang, kita panaskan oven sambil kita panaskan juga si loyang untuk steam bake-nya. Di sini aku pakai baking tray plus alat makan stainless steel. Nah, setelah sekitar 1 jam, adonannya akan mengembang fluffy kayak gini. Setelah itu baru kita semprot air yang banyak. Setelah disemprot air, baru beli topping garam. Di sini aku menggunakan garam kasar berkualitas baik, biar nggak gosong ketika kena suhu panas. Setelah itu semprot kembali semuanya hingga benar-benar basah. Dan setelah siap kayak gini, baru kita masukkan ke dalam ovennya. Lalu isi wadah steam bake dengan air panas. Setelah diisi air panas dan menghasilkan uap kayak gini, kita tutup ovennya lalu panggang dengan metode steam bake selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit memanggang, selanjutnya kita keluarkan loyang steam bake-nya dari dalam ovennya. Lanjut kita panggang kembali rotinya dengan suhu dan waktu yang udah kutulis ini sampai rotinya benar-benar matang dengan ciri-ciri coklat keemasan. Tapi karena roti yang kita buat kali ini tuh warnanya coklat, tentunya nggak bakal kelihatan banget ya warna coklat keemasannya. Tapi tenang aja, dengan suhu dan waktu yang udah kutulis tadi, insya Allah kematangan rotinya sudah benar-benar pas. Nah, setelah matang dalam keadaan panas, langsung oles permukaannya dengan mentega atau margarin cair sampai mengkilat semuanya kayak gini.
Dan setelah nggak terlalu panas lagi, kalau lebih suka yang nyoklat banget, bisa isi rotinya dengan pasta atau selai coklat. Kamu bisa menggunakan pasta atau selai coklat kesukaan kamu ya teman-teman. Isi sampai penuh, lalu roti-rotinya siap untuk disajikan. Wah, kalau dari teksturnya, bagian luarnya itu super renyah ya teman-teman. Dan bagian dalamnya pun terlihat lembut kayak gini. Nah, untuk yang gak diisi selai, bagian dalamnya bakalan kopong kayak tadi. Sedangkan yang diisi selai, bagian dalam yang kopong itu terisi penuh dengan selai. Dan bisa dilihat sendiri betapa lumer selainya. Wah, pokoknya ini enak banget deh. Kamu wajib coba ya di rumah. Terima kasih telah menonton.